Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Bunga. Saya dari R01. Di sini saya akan menjelaskan terkait mudik dan halal bihalal pasca Lebaran yang menjadi tradisi tahunan dalam perspektif solidaritas sosial Emil Durkheim. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana tradisi mudik dan halal bihalal itu tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan masyarakat Indonesia, tapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas masyarakat menurut teori Emil Durkheim. Terus dalam setiap menjelang hari raya Idul Fitri ini dan hari raya lain, jutaan masyarakat Indonesia itu melakukan mudik ke kampung halamannya yang bertujuan itu tidak hanya untuk berlibur, tapi juga berkumpul dengan keluarga, mempererat hubungan, dan saling memaafkan melalui tradisi halal bihalal. Walaupun sekarang kehidupan masyarakat yang semakin modern dan mobilitas semakin tinggi, tradisi ini justru bertahan semakin berkembang dan semakin berkembang. Dan karena itu fenomena ini juga menarik untuk dikaji secara sosiologis melalui perspektif Emil Durkheim yang dapat kita lihat bahwa mudik itu tidak hanya sebagai perjalanan pulang kampung, tetapi juga sebagai ritual sosial yang dapat memperkuat ikatan antar anggota masyarakat. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang mudik sebagai ritual sosial dan keagamaan. Menurut Emil Durkheim, ritual keagamaan itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga berfungsi memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Yang dimana mudik sendiri itu menjadi salah satu bentuk ritual kolektif karena masyarakat yang selama ini terpisah akibat pekerjaan atau pendidikan dapat kembali berkumpul di kampung halaman. Dan menariknya banyak orang yang rela menghadapi kemacetan, perjalanan yang panjang, bahkan mengeluarkan biaya yang besar demi dapat berkumpul bersama keluarga. Dan setelah sesampai di kampung halaman pun, tradisi ini berlangsung dengan cara berjabat tangan, saling meminta maaf, dan makan bersama. Dan aktivitas sederhana seperti inilah yang memiliki fungsi sosial yang besar, yaitu memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Lalu saya di sini akan membahas tentang kolektif efisiensi dalam tradisi Lebaran. Konsep ini itu merupakan kondisi ketika sekelompok orang merasakan emosi yang sama dalam sebuah ritual secara bersama. Menurut kami itu menjelaskan bahwa pada saat seperti itu individu merasa menjadi bagian dari sekelompok yang lebih besar sehingga muncul rasa persatuan yang kuat. Dan di dalam tradisi Lebaran, pengalaman ini juga dapat kita lihat ketika masyarakat bersama-sama mengumandangkan takbir, berkumpul secara dengan keluarga, saling berpelukan dan saling meminta maaf hingga menikmati hidangan bersama. Dan momen-momen tersebut dapat menciptakan kebahagiaan dan rasa memiliki yang memperkuat identitas sosial di masyarakat. Terus penguatan solidaritas secara sosial yang dimana menurut ini membedakan solidaritas ini kan menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Dalam solidaritas mekanis biasanya itu terdapat pada masyarakat tradisional yang memiliki nilai budaya dan kepercayaan yang sama. Dan dalam tradisi mudik dan halal bihalal ini solidaritas mekanis itu terlihat karena masyarakat yang kembali hidup dalam lingkungan yang menjunjung nilai kekeluargaan, gotong royong, dan tradisi. Sedangkan kalau misalkan dalam solidaritas organis yang berkembang di dalam masyarakat modern yang memiliki pembagian kerja yang kompleks, hubungan sosial itu lebih banyak dibangun berdasarkan pekerjaan dan fungsi ekonomi. Tetapi melalui tradisi ini, kedua bentuk solidaritas ini tuh bekerja secara bersama dalam masyarakat yang sehari-hari hidup dalam solidaritas organis dapat merasakan kembali ke dalam solidaritas mekanis ketika kembali di kampung halamannya. Terus selanjutnya tentang agama sebagai perangkat integrasi sosial, yang dimana menurut Emil Durkheim itu menjadi fungsi utama agama, yaitu menjaga integrasi sosial agar masyarakat itu tidak mengalami yang namanya anomi, yaitu kondisi ketika norma sosial mulai melemah dan individu kehilangan. Di dalam tradisi mudik dan halal bihalal seperti ini, nilai-nilai Islam seperti silaturahmi, saling memaafkan, dan menjaga hubungan kekeluargaan itu diwujudkan secara nyata. Nah, tradisi ini juga menjadi contoh bagaimana ajaran agama itu berpadu dengan budaya lokal Indonesia atau yang biasa disebut itu Islam Nusantara.
Nah, dengan demikian, mudik itu tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dalam sebagai penutup, ini dapat disimpulkan bahwa mudik dan halal bihalal itu bukan sebagai tradisi tahunan, tetapi juga merupakan ritual sosial yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam melalui perspektif Emil Durkheim, kita dapat memahami bahwa tradisi ini juga dapat mampu memperkuat solidaritas sosial yang membangun secara kesadaran kolektif serta menjaga integrasi masyarakat agar tetap harmonis. Oleh karena itu, meskipun zaman terus berubah, tradisi mudik dan halal bihalal tetap memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Mungkin segitu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.